Hai, jumpa lagi bersama saya Putu Hendra Kaparman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang percabangan dua kondisi, di mana ada materi seperti ini. Secara singkat, nah konsep dari percabangan dua kondisi adalah dia akan mengerjakan kondisi yang pertama, mengecek kondisi yang pertama. Jika kondisi itu terpenuhi, maka baris proses berikutnya akan dijalankan. Jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi kedua, yaitu else. Ini adalah ada soal seperti ini dalam bentuk komentar. Saya akan buat programnya pada Visual Studio 2012. Langsung saja saya akan buat project baru seperti biasa. Klik next, tetapkan defaultnya pada application type, dan pada edition option hilangkan centangnya semua dan centang empty project. Klik finish. Nah, buat file baru pada source file, klik kanan, add new item. Beri nama file, saya beri nama file modul 5-2. Nah, saya akan pindahkan komentar ini untuk membuat programnya. Seperti biasa, saya akan taruh keterangan dalam bentuk komentar untuk materi pembahasan ini. Materi seperti biasa, saya akan buat struktur dasar dari pemrograman C, yaitu saya akan menentukan header dan struktur dasarnya. Saya akan ketikkan saja terlebih dahulu gini sintaknya, baris codingnya. Untuk penjelasannya saya akan jelaskan nanti ketika program dijalankan. Nah, pada perintah pertama disuruh untuk menampilkan output kelulusan siswa berupa string. Saya gunakan NL 2 kali untuk perpindahan baris.
Untuk baris kedua, komentarnya ini disuruh untuk mendeklarasikan variabel nilai ujian bertipe double. Baris ketiga, masukkan nilai ujian. Saya akan membuat output seperti ini. Dan ini akan saya tampung ke variabel nilai ujian. Tampung ke menggunakan perintah cin, yaitu cin untuk input. Simbolnya seperti ini. Tambahkan untuk perpindahan baris, saya pakai new line. Nah, di sini letak proses utamanya, yaitu percabangan if, dimana kondisinya jika nilai ujian lebih dari sama dengan 60, berarti nilai variabel nilai ujian tanda lebih dari sama dengan 60. Jika kondisi ini terpenuhi, dia akan menjalankan proses di bawahnya, yaitu akan menampilkan output, dimana output yang ditampilkan adalah hasil ujian lulus. Namun jika tidak terpenuhi kondisi yang if, maka dia akan menjalankan else. Nah, else akan menjalankan proses di bawahnya, yaitu menampilkan output, nilai hasil ujian tidak lulus. Nah, coba kita compile untuk mengetahui apakah ada syntax error atau tidak. Nah, di sini tidak ada kesalahan, maka program ini bisa dijalankan untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini diperintahkan untuk menginputkan nilai ujian. Saya akan inputkan nilai ujian lebih dari 60, yaitu saya akan inputkan 70. Hasil ujian sama dengan lulus. Nah, output ini didapat dari proses jika kondisi nilai ujian lebih dari sama dengan 60, maka statement yang di bawah akan dijalankan. Nilai yang saya inputkan adalah 70, dimana 70 lebih dari atau sama dengan 60. Nilai 70 lebih dari 60, maka statement ini akan dijalankan. Saya akan menginputkan lagi dengan nilai yang berbeda, dimana saya akan inputkan nilai kurang dari 60, yaitu saya inputkan 50. Hasilnya hasil ujian sama dengan tidak lulus, karena nilai 50 kondisi ini tidak terpenuhi, yaitu apakah nilai 50 lebih dari 60. Tidak, karena tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan kondisi ini, maka dia akan menjalankan statement yang ada di bawah else. Else di sini kondisi defaultnya seperti ini. Kalau kita tulis dalam komentar seperti ini.
Nah, dia akan seperti ini, nilai ujian. Jika nilai ujian dalam nilai dari variabel nilai ujian kurang dari 60, maka proses ini akan dijalankan seperti itu. Coba kita jalankan lagi. Saya inputkan nilai 90. Nah, kondisi ini terpenuhi karena nilai 90 adalah benar lebih dari 60, maka statement yang di bawah if akan dijalankan. Nah, demikian dari materi percabangan dua kondisi. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.